Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Sebelumnya, Ibu Guru sudah membuat video tentang fabel. Kali ini Ibu akan melanjutkan materinya ya. Menelaah struktur dan bahasa fabel dan legenda. Fabel dan legenda termasuk dalam cerita prosa rakyat. Fabel dan legenda mempunyai struktur yang sama. Pada fabel dan legenda terbagi menjadi 4 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Iya, kita bahas yang pertama, yaitu orientasi. Merupakan pembukaan dalam cerita prosa rakyat. Orientasi berisi tentang pengenalan tokoh dan latar cerita. Pengenalan tokoh berkaitan dengan pengenalan tokoh dengan pelaku, atau yang biasa disebut dengan pelaku utama. Pengenalan ini meliputi kejadian yang dialami tokoh atau pelaku utama. Pengenalan latar berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya dalam cerita. Yang kedua, komplikasi. Tahapan ini berisi urutan kejadian. Tahapan ini penjalinan konflik dimulai dari munculnya konflik, peningkatan konflik, hingga konflik memuncak atau yang biasa disebut dengan klimaks. Yang ketiga, resolusi merupakan suatu keadaan ketika konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Tahap ini ditandai dengan pengungkapan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Dan yang keempat adalah koda, merupakan akhir dari prosa cerita rakyat seperti legenda dan fabel. Koda berisi perubahan perilaku tokoh dan nilai-nilai yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Perhatikan contoh berikut. Cerita fabel dengan judul Keledai, Serigala Gunung, dan Macan Tutul. Orientasi. Suatu hari, seekor keledai pergi mencari seekor serigala gunung ke sebuah gunung yang sangat tinggi. Keledai itu sengaja mencari serigala gunung untuk berburu bersama di sebuah hutan yang cukup lebat. Tidak lama, keledai itu menaiki gunung. Akhirnya, dia menemukan seekor serigala gunung berjalan. Kemudian, serigala itu dia ajak untuk berburu bersama. Serigala gunung itu menerima ajakan dari si keledai. Kini si keledai dan serigala gunung pergi ke hutan lebat itu. Tetapi sebelum mereka memasuki hutan itu, si keledai menemui seekor macan tutul yang sedang tiduran di sebuah pohon besar. Si keledai kemudian mengajak macan tutul itu pergi berburu bersama. Macan tutul itu pun menerima ajakan si keledai. Komplikasi. Setelah si keledai mengumpulkan teman berburunya, yakni serigala gunung dan macan tutul, mereka pergi bersama-sama memasuki hutan lebat untuk berburu. Mereka menangkap hewan-hewan dengan kerjasama yang baik. Hewan apapun bisa mereka tangkap dengan mudah. Mereka berburu dari pagi hingga sore hari. Mereka berhasil mengumpulkan hewan-hewan tangkapannya. Kemudian, mereka bawa hewan-hewan hasil buruan tersebut di tempat terbuka. Hewan hasil buruan mereka terdiri atas seekor kelinci, kambing, rusa, kerbau, kijang, dan sapi. Tiba waktunya mereka membagi-bagi hewan tangkapan tersebut. Sang macan tutul menunjuk si keledai untuk membawa hewan-hewan itu. Keledai, silakan kau bagi makanan-makanan itu, perintah sang macan tutul. Keledai lalu menghitung dengan cermat hewan tangkapan mereka. Setelah si keledai menghitung, dia membagikan hewan-hewan itu secara adil dengan membagi 3 bagian yang sama banyak.
Melihat pembagian itu, sang macan tutul sangat marah. Kemudian dia menerkam si keledai hingga keledai mati. Kini tumpukan makanan pun telah bertambah. Kemudian sang macan tutul menoleh ke arah serigala gunung. "Sekarang kamu bagikan hewan-hewan itu," perintahnya dengan marah. Sang serigala gunung mendekati makanan itu. Dia menumpuk kembali hewan-hewan yang telah dibagikan oleh si keledai menjadi tumpukan yang besar. Kemudian dia menggigit seekor kelinci di mulutnya untuk dirinya sendiri. Dia hanya memilih seekor kelinci yang dagingnya sangat kecil dan tidak begitu berarti untuk si macan tutul. Resolusi. Macan tutul yang tadinya marah kini mulai reda. Dia melihat keputusan sang serigala gunung dengan tersenyum. "Kau sangat pandai dalam mengambil sebuah keputusan, wahai serigala gunung. Kau membagikan makanan ini dengan sangat adil. Apakah kau mempelajarinya dari si keledai?" tanya sang macan tutul. "Ya, aku belajar dari si keledai," jawab serigala gunung itu sambil pergi dari hadapan sang macan tutul. Koda. "Aku juga tidak mau mengulangi nasib yang sama dengan keledai itu," celetuk sang serigala gunung. Dalam hatinya, serigala gunung sangat kecewa dengan keserakahan macan tutul. Dia berjanji tidak akan bekerja sama dan membantu macan tutul di kemudian hari. Ya, itu tadi contoh cerita fabel yang di dalam cerita tersebut sudah mencakup 4 strukturnya, yakni orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Demikian video pembelajaran ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.